goal itu harus jelas, jadi harus spesifik, harus terukur, harus bisa dicapai, achievable, dan yang masuk akal. Tapi kalau saya biasa rasa itu, jangan hal yang mudah, jangan hal yang terlalu mudah dicapai, jangan juga hal yang tidak mungkin. Terus ada batas waktunya, dan terakhir harus bisa bikin kita sejahtera. Di sana. Kalau bikin loan bisa mau bikin loan, yang penting hari itu dapat 2-3 juta per bulan. Kalau 2-3 juta jadi pegawai loan tidak apa. Jangan bikin investasi, urusin dalamnya orang, bagi sekolahnya orang, Senin pagi, ketok-ketok, tidak. Jadi pegawai loan bisa apa juga. Jangan hal yang terlalu mudah, jangan yang tidak mungkin. Saya mau bikin laundry, pokoknya kalau bisa keuntungannya 100 juta 1 bulan. Ina 2 di mesinnya, 3 di mesinnya. Pak itu biar lagi 24 jam terputar itu mesin. Tidak tidur, tidak bisa dapat Pak. Mungkin 1 bulan rusak nih mesinnya, kita jual tipes lagi. Tapi tidak bisa didapat itu karena tidak bisa Pak. Kecuali kita jual 100.000 1 kilo. Artinya tidak ada memang jalannya, biar bagaimana tidak ada jalannya. Ada batas waktunya, nah, anggaplah misalnya saya mau 20 juta per bulan. Bukan hal yang mudah ini, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Kalau saya ukur market, kompetitor dan lain bisa ini. Bukan tidak mungkin. Apa harus dicapai? Apakah biar lagi 50 tahun terserah nanti anakku yang capai? Bukan target kawan itu. Nah, harus bisa bikin sejahtera. Kalau ada target tidak bisa bikin sejahtera, nanti lama-lama pasti hilang semangatnya. Lama-lama malas kita urusi. Tercapai nih targetnya saya 5 juta. Tercapai nih atau misalnya 20 juta tuh bukan hal yang berarti. Begitu tidak tercapai, bukan hal yang mudah ini, bukan hal yang tidak mungkin. Ada batas waktunya. Tapi begitu tidak tercapai, nah turunkan jadi 10, lama-lama jadi 5. Begitu tercapai, tapi tidak bisa bikin sejahtera, tetap hilang semangatnya. Makanya jangan diturunkan targetnya, atau jangan dibikin target yang kalaupun tercapai tidak bisa bikin kita sejahtera. Tujuannya itu bisnis kan bukan cari kerja, tapi cari uang. Uangnya juga itu bukan untuk sekedar hidup, harus bisa bikin sejahtera sebenarnya, supaya semangat diurusi. Kalau kita bikin lagi usaha lainnya, itu kan sama-sama dicari uang. Kalau saya daripada kita tambah bisnis lainnya situ ada lagi investasinya, mending itu uang investasi untuk bikin es cincau atau gorengan kan di depan. Mending bagaimana kasih cantik itu laundry supaya banyak uangnya masuk. Bagaimana supaya banyak uangnya masuk sehingga banyak ke omsetnya, banyak profitnya, dan bisa bikin kita sejahtera. Ya ukur ke kompetitor, ukur ke marketnya, apa yang dibutuhkan market. Oh berarti harus kasih cantik, harus kasih rapi. Terus kompetitor bagaimana? Oh berarti kita harus lebih bagus dari kompetitor. Kan sama-sama cari uang. Kalau memang ini laundry bisa memberikan hasil yang sejahtera, tidak bikin pasti usaha yang lain. Usaha lain kita bikin, tambah investasi, terbagi 2 pikiran. Bikin memang target. Nah, harus bikin target. Ini tadi. Sekarang ada tidak kita punya target? Kalau tidak ada target, sebenarnya apa yang kita kejar? Ya buka saja, setelah itu berdoa, mudah-mudahan banyak datang. Karena tidak ada, kita bikin nantinya strategi. Nah, yang kedua itu, jadi ini memang harus spesifik. Measurement itu terukur, bisa dicapai, masuk akal. Ini target, akhirnya nanti semua keputusan di dalam bisnis harus ada hubungannya sama pencapaian target. Karena kita sudah menetapkan target, makanya hati-hati menentukan target. Target itu biasa orang bisa hitung dari nilai investasi, bisa dihitung dari kapasitas produksi, bisa berdasarkan kapasitas produksi, bisa berdasarkan sewa tempat, bisa berdasarkan luasan market. Banyak. Itu investasi, jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah investasi tak, akhirnya kita tidak bisa bersaing sama kompetitor dan menyiapkan bisnis dengan fasilitas yang dibutuhkan dan menyiapkan bisnis dengan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh target market supaya menjadi customernya kita.
Kalau terlalu rendah investasi, ternyata kompetitornya bagus-bagus semua bisnisnya, tidak ada alasan bagi market untuk memilih kita menjadi customernya, untuk mereka mau menjadi customernya kita. Berarti harus dihitung berapa investasi yang tepat. Nah, investasi itu dihitung berdasarkan nomor satu, itu yang paling penting. Biasanya kan ada sewa tempat. Yang kedua, ukur berapa sewa tempatnya yang cocok. Jangan semahal-mahalnya, jangan semurah-murahnya. Mengukur itu dari lokasinya dan luasan market. Sewa tempat ini tergantung market. Yang kedua, dari sewa tempat harus ada ikut kapasitas produksi, mesin produksinya. Saya harus beli berapa mesin di situ. Kalau saya buka di sini pasti beda kalau saya buka di Panakukang atau saya buka di Moncoloy, beda juga itu. Jangan misalnya bilang ya kalau saya sih 100 juta cukup nih. Ya tapi di mana dulu Pak? Ya, ada kapasitas mengukur. Ketiga nanti ada namanya biaya bahan baku awal. Ini kapasitas produksi, ini mengukur market juga. Yang keempat ada biaya akuisisi customer. modal awal dulu. Nah, kali ini bayar bahan baku awal dihitung dari HPP. HPP setengah bulan atau 1 bulan kita siapkan. Karena biar ada di tempat ada mesin tak. Kalau ada orang datang mau mencuci, nah tidak ada sabun tak. Bagaimana caranya? Nah, ada tempat dulu. Tempat juga itu jangan cari yang semahal-mahalnya, padahal tidak seimbang dengan marketnya. Siapa tahu kita misalnya muncul ada memang rukonya bagus sekali, tapi tidak ada marketnya. Yang bikin sewa di situ ruko. Karena marketnya sesuaikan ki. Oh kalau kita pakai di misalnya di Panakukang, biar harga 100 juta sewa ya. Karena marketnya bagus. Meskipun ada tuh di ruko murah yang jelek, tapi yang dipakai. Kecuali bisa dikasih cantik ya. Kalau ada ruko mahal tapi di daerah situ di Roma, di hutan, biar bagus sekali rukonya mahal sewanya dipakai karena marketnya menengah ke bawah, tidak cocok ki. Nah, berarti begitu cara guna sewa tempat, ada caranya supaya bisa kita dapat murah dan sesuai market. Terus yang kedua kapasitas produksi, berapa mesin kita pakai? Ya mengukur juga market. Misalnya 2 km dari situ ada berapa orang? Misalnya setelah kita hitung ada 4.000 orang. Biasanya itu 5-10% itu menjadi luasan marketnya kita. 5-10% ini luasan marketnya, ini menjadi market share-nya. Berarti harus kita siapkan mesin untuk 200 sampai 400 orang. Nah, hitungan itu satu mesin bisa handle 50 orang. Atau 50 orang sekarang satu mesin. Berarti kita pakai 4 sampai 8. Pakai 4 atau pakai arang terserah. Jadi kalau di 4.000 orang sekitar 2 km dari situ, kita pakai 10 mesin. Kebetulan harus diterima warisan. Nanti dibeli 10 mesin, padahal tidak ada orangnya. Nah, susah juga. Ataukah kita beli di daerah yang ramai sekali, mahal sewa rukonya. Karena ramai sekali, kita pakai 1-2 mesin, nah salah juga itu, sewa tempat yang dipakai. Nah, berapa kan satu yang dibutuhkan? Misalnya kalau pakai 4 mesin, satu mesin sekitar 25-30, berarti 100 juta anggarannya di mesin. Jadi ya dihitung semuanya. Ini sewa tempat lebih akhirnya. Usahakan 2 tahun dipakai ini. Terus bahan baku awal. Berapa HPP tak? Dikali 15 atau sekali 30-an. Supaya kalaupun dapat orderan yang tidak ada, kayak itu loh itu. Biasa dicuci dulu, tidak ada uang masuk. Atau ada orderan rumah sakit, hotel kayak. Tetapi bisa jalan. Yang baru hari ketiga tidak ada yang bisa bahan baku, tidak ada uang masuk, akhirnya berhenti. Kalau ada mesinnya, ada sewa tempatnya. Bahan baku awal itu HPP kali 30. Modal awal, ini modal awal biaya operasional 1 bulan, setengah atau 1 bulan bisa dibaku kejar-kejar per setengah bulan. Nah, berapa itu biaya operasional? Kita tahu apa bedanya HPP sama biaya operasional. HPP itu semua biaya yang keluar kalau banyak orderan. Kalau sedikit, kalau banyak orderan banyak biaya, sedikit orderan sedikit biaya. Tidak ada orderan tidak ada biaya. Itu namanya HPP kayak sama. Apa lagi kira-kira yang masuk HPP? Sabun, parfum, Apa lagi? masa jadi pegawai. Hah?
Kalau karyawan di biaya personal. Kalau biaya personal, biaya yang keluar banyak atau sedikit orderan tetap ada. Biar lagi tidak ada orderan tetap ada keluar. Nah, seperti apa misalnya? Listrik, Listrik, gaji pegawai, sewa, gaji, wifi, iuran sampah, uang keamanan, apa namanya? Itu tetap keluar semuanya. Jadi harusnya kita sudah ada uang dipegang. Jangan sampai ada di bahan baku, ada di mesin, ada di sewa tempat. Sekalinya mati listrik, belum beli voucher nih, nggak ada uang. Bagaimana? Masa dijual di sabungan? Atau ada orderan saya cuci manual itu butik kata mati listrik. Kalau bisa bayar di muka mungkin 1 bulan, karena muka beli voucher, anda ada uangnya. Diukur itu semuanya. Nah ini hitungannya. Kalau kita misalnya, karena saya pikiran itu bisnis itu bukan tentang modal.